Pernahkah kalian merasa aneh? Kalian sudah capek-capek riset saham, membaca semua berita, memastikan fundamental perusahaan itu mantap, tapi begitu kalian beli, harganya malah turun. Seolah-olah ada mata tak terlihat yang menunggu kalian masuk, lalu menjatuhkan harga. Kalian merasa dicurangi, seperti ada yang mengambil cuan tepat di depan hidung kalian. Jawabannya, ya memang ada. Tapi dia bukan manusia. Dia adalah sebuah kode, sebuah algoritma yang kini dikenal dengan nama AI atau Artificial Intelligence. Selamat datang di Mau Cuan Dong, dan kali ini kita akan membongkar rahasia paling gelap di pasar keuangan modern. Bagaimana kecerdasan buatan dengan kecepatan yang bahkan tidak bisa diukur oleh otak kita, membaca emosi, memanipulasi kepanikan, dan mengambil keuntungan dari setiap kesalahan kecil yang kalian buat. Ini adalah kisah tentang bagaimana tangan tak terlihat yang kita pelajari di buku ekonomi klasik, kini telah berganti wujud menjadi tangan robotik yang haus akan kecepatan dan data. Selama ini kita diajari bahwa pasar bergerak karena fundamental perusahaan atau karena laporan keuangan. Itu benar, tapi itu hanya separuh cerita. Di era digital, pasar bergerak bukan hanya karena apa yang terjadi, tapi karena bagaimana orang bereaksi terhadap kejadian itu. Dan disinilah AI masuk sebagai pemain utama. Bayangkan AI sebagai detektif yang tidak pernah tidur, yang kini disuntik kemampuan empati super. Tugas detektif ini bukan lagi hanya membaca laporan, tapi mendengarkan bisikan, desas-desus, bahkan jeritan emosi kolektif dari miliaran orang di seluruh dunia. Ini disebut sentimen analisis atau analisis sentimen. Bahkan lebih gila lagi, AI bisa mengukur kecepatan penyebaran sentimen. Jika satu cuitan negatif muncul dan di-retweet 5.000 kali dalam 30 detik, AI tidak hanya mencatat sentimen negatif, tapi mencatat volatilitas emosional yang tinggi. Ini sinyal bagi mereka bahwa akan ada kepanikan massal. Data yang dianalisis bukan lagi hanya data keuangan, tapi data emosi kita. Jika poin 1 adalah tentang mendapatkan informasi emosional, maka poin 2 adalah tentang bagaimana informasi itu dieksekusi untuk mengambil keuntungan. Selamat datang di dunia high frequency trading atau HFT, perdagangan frekuensi tinggi. Lupakan film-film Wall Street di mana trader berteriak di lantai bursa. Perdagangan modern adalah perangkat cepatan yang terjadi dalam hitungan milidetik, bahkan mikrodetik, di mana manusia hanyalah penonton yang bergerak sangat lambat. AI HFT beroperasi pada kecepatan latensi yang sangat rendah, seringkali di bawah 1 milidetik. Mereka bahkan menempatkan server mereka secara fisik sedekat mungkin dengan bursa saham, hanya demi memenangkan perlombaan kabel sepanjang beberapa meter. Kenapa? Karena kecepatan itu adalah uang. Inilah cara kerjanya yang paling sering merugikan kita, yang disebut front running atau arbitrase latensi. AI mendahului. Dalam waktu kurang dari 10 milidetik, AI secara otomatis membeli saham X dalam jumlah besar, sedikit lebih mahal dari harga pasar saat ini. AI menjual kembali ke kalian. Kalian, investor retail yang mengantri tadi, otomatis membeli saham itu dari AI dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Untuk membuat ini tidak hanya sekedar teori, kita perlu melihat contoh nyata di mana tangan robotik ini telah menunjukkan kekuatannya dan bagaimana dampaknya terasa langsung ke dompet kita. Salah satu contoh paling dramatis adalah flash crash pada 6 Mei 2010 di Bursa Amerika. Dalam waktu hanya beberapa menit, pasar saham tiba-tiba anjlok hingga hampir 10%, dan kemudian pulih kembali hampir secepat itu. Penyebab utamanya dipercaya adalah interaksi tak terduga antara berbagai algoritma HFT. Satu program besar menjual sejumlah besar saham, namun program-program lain yang diprogram untuk merespons volatilitas tinggi justru menafsirkan penjualan besar itu sebagai kepanikan yang harus segera direspons. Algoritma-algoritma ini mulai menjual secara otomatis, memicu algoritma lain, menciptakan efek domino yang menghasilkan umpan balik negatif yang tak terkendali. Pasar kripto adalah ladang permainan yang lebih liar lagi bagi AI sentiment analysis dan HFT. Salah satu taktik paling efektif di kripto adalah penggunaan Whale Alert Bots yang berinteraksi dengan media sosial. Ketika Whale ini memindahkan jutaan dolar Bitcoin atau Ethereum dari satu dompet ke bursa, AI akan segera mendeteksinya, dan bot di Telegram atau Twitter akan mengeluarkan notifikasi. Alert, 50.000 BTC dipindahkan ke Binance. Mereka memiliki satu kelemahan mendasar. Mereka hanya fokus pada jangka pendek dan kecepatan. Mereka tidak punya nalar manusia yang bisa melihat gambaran besar. Dan disitulah letak perlindungan kita. Jauhi noise, pertahankan conviction. Tugas kalian adalah memisahkan antara noise dan signal. Taktik buy and hold atau investasi jangka panjang secara efektif membuat kalian kebal terhadap strategi front running. Jika kalian berinvestasi untuk 5 tahun ke depan, kenaikan harga 50 perak hari ini akibat HFT menjadi tidak relevan. Kalian membeli nilai perusahaan bukan kecepatan harga. Kalian keluar dari medan perang kecepatan HFT dan masuk ke medan perang fundamental yang hanya bisa dimenangkan dengan kesabaran. Pelajaran terbesar dari pembahasan ini bukanlah untuk berhenti berinvestasi, tapi untuk berinvestasi dengan nalar, bukan emosi. Satu-satunya cara untuk melawan kecepatan dan data mentah milik algoritma adalah dengan menambahkan apa yang tidak mereka miliki, kearifan dan jangka panjang. Mereka bergerak dalam mikrodetik, kalian bergerak dalam tahunan. Dalam jangka panjang, fundamental dan nilai yang sebenarnya selalu menang. Kalau kalian merasa tercerahkan dan cuan kalian terasa lebih aman setelah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tulis di kolom komentar, apa aset yang paling sering membuat kalian panik? Kita bahas di video
video berikutnya. Salam cuan!